Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan hidayah, yang telah memberikan kita kemudahan-kemudahan, yang telah menunjukkan kita jalan-jalan kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang telah menunjukkan kepada kita al-Islam, yang memasukkan di dalam hati kita iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita, keteguhan hati, kesabaran, sampai Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita setelah hari ini di hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sempurna di atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita pelajari. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang keempat, hadis yang ke-8, 7 atau 8? Hadis yang ke-8. Kita telah berbicara tentang berharganya harta dan darah kaum muslimin, bahwa kita tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin serampangan. Kita tidak boleh mengambil harta kaum muslimin karena harta mereka haram bagi kita. Termasuk orang-orang kafir yang dilindungi oleh penguasa, atau orang kafir yang sudah ada perjanjian, maka tidak boleh kita tumpahkan darahnya, terlarang. Maka bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjaga diri kita dan menjaga kaum muslimin, dan kita tidak bergampang-gampangan untuk menumpah darahkan kaum muslimin, darah kaum muslimin. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 adalah perintah untuk menjalankan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang ke-9 kita akan membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Sakhr. Beliau berkata, sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya mendengar Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, beliau berkata, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apapun perkaranya yang aku larang darinya maka jauhilah. Apapun bentuknya tanpa terkecuali, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka kerjakan semampu kalian. Kalau perintah Nabi alaihi salatu wassalam mengikatnya, menjelaskannya bahwa kita mengerjakan perintah semampu kita. Akan tetapi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjelaskan bahwa larangan dikerjakan ketika kita mampu tidak. Tapi larangan dikerjakan, mampu tak mampu harus dikerjakan. Maksudnya ditinggalkan. Adapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala dikerjakan ketika kita memiliki kemampuan. Apabila tidak mampu, maka tidak kita kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang membinasakan generasi sebelum kalian, yaitu para sahabat, generasi sebelum Islam, umat-umat sebelum Islam, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kathratu masailihim. Banyak bertanya. Sudah jelas ayatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah jelas perintahnya dari Nabi mereka, masih pula ditanya. Hal tersebut membinasakan kaum sebelum mereka. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebab kedua, kenapa umat terdahulu dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena mereka sering menyelisihi nabi-nabi mereka. Kata nabinya kerjakan, dia tak kerjakan. Ketika nabinya larang, mereka kerjakan. Suka menyelisihi para nabi mereka, maka Allah binasakan mereka. Yang pertama, banyak bertanya, sudah jelas perintahnya, ditanya lagi. Sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala melarang, ditanya lagi supaya bisa dihalalkan. Ketika Allah perintahkan, ditanya lagi supaya diringankan. Maka binasalah mereka dengan banyak bertanya tersebut. Dan juga disebabkan karena mereka sering menyelisihi para nabi. Ketika nabi mereka perintahkan, mereka tinggalkan. Ketika nabi mereka larang, mereka kerjakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya hadis yang sahih, yang diamalkan, yang sah. Hadis ini yang kita bacakan barusan adalah hadis yang lafaznya, yang ungkapannya diambil dari Sahih Muslim. Dan telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hal ini. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa kebinasaan umat terdahulu adalah banyak-banyak bertanya. Maksudnya sudah jelas hukumnya A, masih juga ditanya-tanya. Dan sering menyelisihi para nabi mereka. Kenapa Nabi mengatakan hal tersebut kepada para sahabat? Apa sebabnya? Apa sebab Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kebinasaan umat terdahulu? Agar kejadian tersebut tak terjadi kepada umat ini. Jangan sampai terjadi binasa umat terdahulu, jangan sampai terjadi pada umat ini. Apa penyebabnya? Kata para ulama, telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam
Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, kata Abi Hurairah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas. Satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam beliau khutbah di hadapan para sahabat, menyampaikan khutbah di hadapan para sahabatnya. Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai sahabatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Qad farada alaikum al-hajja fahujju. Telah diwajibkan atas kalian pergi haji, maka pergilah haji. Berarti ketika itu wajib haji, harus pergi haji, kata Nabi. Kalian pergi haji, telah turun ayatnya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib atas kalian untuk berhaji ke Baitullah. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu, seseorang berkata, dia bertanya, kan jelas tuh perintahnya, tidak bingung kita, telah wajib haji, pergilah haji, kan tinggal pergi saja. Kemudian bertanya, faqala rajulun akulla amin ya Rasul, setiap tahun wahai Rasul. Padahal disuruh pergi, Allah wajibkan haji, sudah pergi haji, selesai, berarti sudah menunaikan ibadah. Kemudian seorang pemuda tanya, sudah jelas perintahnya pergi haji, cuma diperintahkan pergi haji, selesai. Nabi tidak jelaskan pergi haji setiap ini, tidak jelaskan. Tapi sebab pemuda tadi bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, wahai Rasul, setiap tahun atau sekali ini aja? Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, fasakata hatta qalaha thalatha. Nabi terdiam sampai dia tanya, Rasul, setiap tahun apa sekali ini? Tanya lagi, Rasul, setiap tahun apa sekali ini? Sampai 3 kali. Baru Nabi alaihi salatu wasallam berkata, apa kata Nabi SAW? Lau qultu na'am lawajabat. Kalau seandainya, kata Rasul, saya iyakan, apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Kalau saya bilang iya, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Wala mastata'tum, kalian tidak bakal mampu. Kita saja sekali susah payah, berat pergi haji, harus menyiapkan uang sekian juta, harus menabung, menyisihkan harta untuk pergi haji dan umrah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya iya kan, kata kamu tadi, pertanyaan dirimu tadi, maka sudah wajib haji itu di setiap tahun. Berat Pak ini, susah. Kemudian thumma qala, kemudian Nabi jelaskan kembali, dharuni ma taraktukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh si generasi sebelum kalian atau umat sebelum kalian telah binasa. Sebabnya apa? Banyak bertanya. Sudah jelas, pergi aja haji, pergi, sudah pergi. Dosa tanya-tanya lagi, berapa banyak? Berapa? Kalau sudah diperintahkan haji, selesai haji berarti sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya kata Nabi, disebabkan karena kalian menyelisihi para nabi kalian, maka binasalah kalian. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau seandainya saya perintahkan, maka kerjakan semampu kalian. Wa idza nahitukum an syai'in fad'u. Kalau seandainya saya larang kalian, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Maka inilah sebab kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang kebinasaan umat terdahulu, yaitu dengan banyak bertanya. Penyebabnya apa? Karena ada seorang pemuda yang beliau bertanya tentang berapa kali haji diwajibkan.
Rasul perintahkan pergilah haji. Kemudian ditanyanya, setiap tahun wahai Rasul. Kalau seandainya saya jawab iya kata Rasul, maka susah bagi kami. Maka jangan banyak bertanya-tanya perkara yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah An-Nabi alaihi salatu. Ustaz, kalau kami tidak faham Al-Quran dan Sunnah, nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan tentang perkara tersebut. Jadi, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang perintah, maka Nabi ikat dengan kemampuan. Berbeda dengan larangan. Adapun larangan Nabi alaihi salatu wassalam ya tidak ikat dengan apa? Kemampuan. Ketika haram riba, dia harus tinggalkan, mampu tak mampu. Ketika haram khamr, dia harus tinggalkan, mampu tak mampu. Ketika mencuri diharamkan, dia harus tinggalkan, mampu tak mampu, harus mampu. Berbeda ketika Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan, maka sesuai kemampuan. Saya tidak mampu lagi Ustaz puasa. Apa yang dilakukan? Karena sakit misalnya yang menahun tidak sembuh-sembuh. Atau saya tidak mampu lagi Ustaz berpuasa karena dah tua Ustaz. Apa yang dilakukan? Bayar fidyah. Berarti kita tidak mampu untuk berpuasa, bisa dengan bayar fidyah. Atau saya tidak mampu lagi sholat berdiri Ustaz, berjalan aja nggak bisa Ustaz. Boleh saya duduk Ustaz? Boleh. Tidak bisa duduk Ustaz, sakit dah parah Ustaz. Berbaring Ustaz? Iya berbaring. Tidak mampu lagi jalan ke masjid Ustaz, saya sholat di rumah? Iya di rumah. Ketika diperintahkan, dilakukan sekuat semampu kita. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada kita. Dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah tidak pernah memberatkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kewajiban yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Pasti bisa kita lakukan. Kalau tidak mampu Allah ringankan. Kalau tidak mampu Allah ringankan. Ini diantara faedah yang kita petik dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sudah jelas itu larangan, wajib kita tinggalkan, mampu atau tidak mampu. Harus, mau tak mau, rela tak rela, kita harus meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, meninggalkan larangan. Setelah kita mengetahui bahwa kita wajib meninggalkan larangan, tidak ada uzur. Terima kasih. Kita wajib meninggalkan larangan. Kita jelaskan di awal, tak boleh kita bilang saya tidak mampu meninggalkannya, tidak bisa. Harus ditinggalkan. Misalnya tahu dia khamar itu haram, tak bisa Ustaz, saya dah candu kali Ustaz, tak bisa. Tak bisa, harus dia tinggalkan. Zina itu Ustaz nikmat kali, tak bisa, dia harus tinggalkan. Kemudian kata para al-ulama, meninggalkan larangan itu terus berlaku kecuali ada pengecualiannya dari syariat. Ketika dalam keadaan dalam keadaan yang darurat, maka larangan itu bisa kita melanggarnya atau kita kerjakan, tapi dengan ketentuan dan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu dipelajari dalam kaidah-kaidah fikih yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Contohnya Ustaz, supaya kami lebih paham, Bapak dan Ibu yang sering kita yang mudah difahami dan dicerna, kalau seandainya kita
ya, dalam keadaan yang lapar, yang sangat lapar. Tidak ada makanan yang bisa kita makan lagi kecuali kita dapatkan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada babi misalnya di tengah hutan, daun-daun di sekitar tidak bisa dimakan, yang kita temukan tidak bisa dimakan. Tidak ada yang halal lagi kecuali satu ini. Kapan kita boleh makan yang diharamkan seperti babi contohnya? Kata para ahli ulama, darurah itu ada batasannya. Ada yang namanya syibhu darurah, ada yang namanya darurah. Ada yang benar-benar darurat, ada yang mirip-mirip darurat, ada yang tidak darurat, hanya butuh saja. Butuh sama darurat beda. Ibu misalnya cuma lapar saja, bisa bertahan 3 hari lagi, bisa bertahan 3 hari lagi, cuma lapar saja. Ada makanan yang diharamkan, misalnya pergi ke suatu daerah, tidak ada yang dimakan kecuali ini. 3 hari lagi baru saya tidak sanggup misalnya, atau masih punya kekuatan untuk berjalan mencari. Ternyata kata ibu atau bapak, kalau saya makan aja tidak ada lagi yang dimakan, hanya lapar sedikit. Makanya nggak boleh. Kenapa? Belum masuk ke darurat, baru butuh dia untuk makan. Namanya belum darurat. Kalau darurat berarti dia berkaitan dengan 5 hal yang dijaga oleh syariat. Di antaranya menjaga jiwa. Menjaga jiwa, maksudnya Ustaz, menjaga hidup kita, Bapak dan Ibu. Kalau seandainya hidup kita dalam bahaya, kalau saya tidak makan nih, 5 menit lagi saya mati, atau 2 jam lagi saya mati, saya butuh masak dulu waktu 2 jam misalnya. Ini masakan diharamkan, saya harus memasaknya 3 jam. 3 jam lagi tidak saya makan, saya bisa pingsan mati. Nah, ini baru karena yang dijaganya apa? Jiwanya. Ya, yang dijaga oleh syariat ini diantara jiwa, agama. Yang dijaga adalah agama. Makanya orang-orang yang murtad setelah masuk Islam, dia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dibunuh oleh penguasa. Jadi penguasa berhak untuk membunuh orang-orang yang murtad, tapi penguasa bukan dibunuh. Berarti apa? Menjaga agama, dijaga agama. Yang kedua, diantara yang menjaga jiwa. Yang membunuh misalnya, membunuh manusia terlarang, tapi kenapa dibolehkan? Karena menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua contohnya adalah jiwa. Kita diperintahkan untuk menjaga jiwa kita. Makanya ketika kita membunuh manusia, Allah turunkan syariat qisas, supaya jiwa manusia, kehidupan manusia bisa terjaga. Di antaranya syariat yang banyak, bahwasanya darurat yang menyangkut jiwa kita membolehkan perkara yang haram. Contoh operasi bahaya atau tidak? Ada mudaratnya? Ada, dipotong harus kan haram. Hal yang membahayakan diri kita diharamkan di dalam syariat. Tapi bahaya mana? Kehidupan kita hilang atau sakit yang kita alami? Setelah itu kehidupan kita berlangsung kembali. Maka ini ada 2 darurat. Nah, nanti ada kaedahnya. Kalau ada 2 darurat yang kita hadapi, misalnya saya punya istri, ya, atau seorang punya istri, dia hamil. Kata dokter dia harus dioperasi. Kalau tidak bayinya meninggal. Pilih operasi, pilih bayi meninggal. Berarti pilih yang mana itu? 2 kan darurat. Yang satu bahaya, mudarat. Kenapa? Dibedah perutnya. Yang satu lagi mudarat, anaknya meninggal. Mana mudarat yang lebih ringan? Dibedah. Dua-duanya hidup. Maka ini berlaku dalam hukum syariat. 2 mudarat ketika
terkumpul, maka wajib seorang muslim memilih hari ringan, padahal diharamkan. Berarti apa? Kesimpulannya bahwa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Ini pertama. Kemudian kata para ulama dijelaskan kembali, kecuali perkara yang darurat. Jadi secara umum kita meninggalkan larangan, cuman ketika dia darurat boleh kita lakukan, menyangkut dengan jiwa. Kemudian selanjutnya di antara kaidah di dalam melaksanakan larangan tersebut sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Misalnya Bapak dan Ibu, seperti tadi contohnya, haus sekali di padang pasir, yang tak ketemu khamar di jalan. Kalau tidak saya minum, saya meninggal. Saya minum. Khamarnya banyak, misalnya ada 20 botol. Apakah saya habiskan 20 botolnya? Lah, tapi saya minum sesuai kebutuhan. InsyaAllah mudah-mudahan dapat saya air dalam waktu 3 hari. Saya hanya meminum, melepaskan dahaga saya, selesai. Minum, selesai, jalan. Begitu pula makan daging misalnya yang diharamkan. Diharamkan misalnya daging babi, saya makan sedikit. Selesai, sudah selesai, saya aman dari kematian, saya lanjutkan lagi mencari makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau darurat lagi, saya makan lagi. Ya tidak boleh bawa sampai kenyang deh. Enak kali. Nah, dinikmatinya ya pakai bumbunya pula pakainya. Itu bukan darurat. Maka kaidah fikih kata para ulama, darurat itu diukur sesuai batasnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis tadi, bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 2. Larangan Nabi alaihi salatu wasallam terbagi menjadi 2 larangan. Ada larangan yang diharamkan, artinya haram, benar-benar tidak boleh kita kerjakan larangan tersebut. Kemudian yang kedua, ada larangan yang hanya dimakruhkan. Apa itu makruh? Tidak disukai saja. Kalau kita tinggalkan, kita berpahala. Kalau kita kerjakan, ya dapat. Di larangan Nabi alaihi salatu wasallam ada 2. Tapi di dalam hadis ini Nabi tidak jelaskan larangan yang makruh ataupun larangan yang wajib kita tinggalkan. Tapi Nabi SAW menjelaskan setiap larangan sudah tinggalkan, jangan tanya-tanya ini makruh, ini apa haram. Maka kata para ulama, ketika kita perkara sunnah misalnya atau makruh, bukan berarti makruh itu untuk dikerjakan, tapi makruh itu untuk ditinggalkan. Akan tetapi ketika kita harus tidak bisa terhindar dari hal yang makruh, maka kita kerjakan, tidak masalah. Contoh yang makruh apa saja? Contoh yang makruh apa misalnya? Apa? Sebagian orang bilang merokok makruh. Sebagian manusia bilang kita bahas merokok. Boleh dibahas? Tidak apa-apa ya? Ya, apa kita bahas rokok. Rokok, sekarang saya tanya, dokter sepakat tidak rokok bahaya? Sepakat tidak rokok bahaya ibu dokter? Bahkan yang bikin rokok pun sepakat. Setiap ibu lihat bungkus rokok pasti penyakit, dan sudah dipastikan penyakit. Beda sama makanan, misalnya saya makan mie, kalau sedikit saya ya tidak masalah. Tidak masuk ke hukum tersebut. Kalau rokok sudah dipastikan, seluruh pembuat rokok pasti menuliskan rokok membahayakan, rokok membunuh, rokok. Bahkan sekarang ditulis penyakit-penyakit rokok. Ya, satu orang yang membuat sepakat. Dan para dokter juga sepakat. Bahkan kita sendiri pun sepakat sekarang. Rokok itu tidak baik. Bukti. Ibu melihat perempuan merokok, baik.
Kalau bapak-bapak oke lah, bapak-bapak ya, karena dah terbiasa di mata kita. Sekarang ibu-ibu kalau merokok baik dah. Baik. Ada ibu-ibu misalnya di jalan dia merokok, tanda perempuan ini nggak bagus. Iya kan? Ya secara adat kita, kebiasaan kita. Kemudian kita lihat anak-anak kalau merokok gimana? Anak SD kali, anak SD pergi sekolah dia merokok. Sepakat tak kita itu tidak bagus? Sepakat kan? Bahwa ketika kita melihat anak-anak, para wanita, ketika mereka merokok, kita lihat sesuatu yang tidak baik. Berarti hampir sepakat manusia bahwa rokok itu membahayakan. Yang memberikan penyakit pasti, tinggal tergantung kekuatan tubuh. Ada yang sangat berpengaruh, ada yang pengaruhnya sedikit. Berbeda dengan makanan bahaya, dia dikonsumsi kalau banyak baru dia berbahaya, berlebihan bahaya. Kalau makannya normal itu tidak masuk ke dalam hukum membahayakan tubuh. Sekarang rokok, ya mohon maaf kalau ada yang merokok, ya ini saya menyampaikan hukum Allah. Ya, terkait mau dikerjakan mau tidak itu kembali ke diri masing-masing. Ya, berbeda pendapat itu urusan biasa, tapi kewajiban kita mengikuti pendapat yang kuat, mengikuti pendapat yang dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya nggak setuju ya silakan sampaikan dalilnya, bisa kita terima, nanti kita jelaskan dari mana sisi pendalilannya. Ya, artinya ini ilmiah, kita bahas sesuai dengan ilmu. Kesimpulannya Nabi SAW mengatakan, nanti di hadis yang akan kita bahas, la darar wa la dirar. Jangan kalian membahayakan diri kalian dan jangan kalian membahayakan orang lain. Rokok ada dalamnya. Orang merokok, ibu kalau dekat orang merokok risih. Jujur, misalnya ibu duduk di warung misalnya atau berdiri, banyak orang merokok, risih nggak? Atau di dalam bus, risih, tidak nyaman, dan dia membahayakan. Bahkan yang pernah saya dengar, lebih membahayakan orang yang pasif, bukan orang yang aktif. Artinya apa? Sesuai dengan hadis tadi, larangan Nabi alaihi salatu wasallam, tak boleh kita mengganggu, memberikan mudarat kepada orang lain, tak boleh pula kita memudaratkan diri kita. Tak boleh kita mudaratkan dua sisi. Itu kemuliaan Islam. Tak boleh kita ganggu orang, tak boleh kita merusak diri kita sendiri. Ada pada dan rokok, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah telah mengharamkan perkara-perkara yang khabith itu yang jelek, yang buruk di pandangan manusia. Kotoran itu jorok. Misalnya kotoran, sebagian ulama mengatakan kotoran sapi itu apa? Tidak najis. Sebagian ulama. Apakah ketika ulama bilang itu tidak najis kita makan kotoran sapi? Enggak. Kenapa? Kita sepakat itu jorok. Ya kita tidak suka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang jorok, termasuk cacing. Sebagian ulama mengharamkan cacing. Kenapa? Jorok. Faham? Dan rokok itu pula ada di dalamnya perkara yang jorok. Paham Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti kesimpulannya hukum rokok apa? Haram. Sebagian ustaz-ustaz termasuk kalau salah sudah mengharamkan rokok. Ustaz itu bilang makruh. Nah, oke, kita anggap makruh. Makruh untuk dikerjakan apa ditinggalkan? Ditinggalkan apa dikerjakan? Tinggalkan bukan untuk dikerjakan. Jadi jangan berdalih dengan makruh. Ustaz kan makruh, boleh saya kerjakan. Nah, makruh itu untuk ditinggalkan seseorang. Maka ketika Nabi SAW, wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu, kalau saya larang jangan dikerjakan. Nabi tidak jelaskan ini haram, ini makruh. Kalau makruh kerjakan, kalau haram jangan tinggalkan. Tidak ada, sama semuanya, harus ditinggalkan. Lantas untuk apa ulama bedakan antara yang makruh sama yang haram? Kalau seandainya kita mendesak, terpaksa kita kerjakan, ya kerjakan, berarti kita tidak berdosa. Berarti kita tidak berdosa. Ya seperti contohnya makan bawang ketika mau sholat. Sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama lagi
mengharamkan, kita anggap saja makruh. Bapak dan ibu mau sholat ke masjid, ternyata habis makan, perut lapar kali. Perintah Nabi kalau sudah dihidangkan, sudah adzan, kita makan dulu. Ternyata kita makan bawang misalnya, atau kita tak bisa makan kalau nak pakai bawang goreng misalnya, kita makan. Ya, itu apa namanya? Karena apa? Darurat, karena kebutuhan misalnya. Maka makruh itu bukan dijadikan dalil alasan untuk kita melanggarnya, melanggar larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula sunnah. Sunnah itu bukan untuk kan sunnah saat apa-apa tidak usah dikerjakan. Tidak, terbalik. Justru ketika sunnah kita kerjakan. Misalnya sholat rawatib. Sholat rawatib setelah sholat 5 waktu itu sunnah atau wajib? Diperintahkan atau tidak diperintahkan? Sholat tersebut untuk dikerjakan atau ditinggalkan? Dikerjakan. Kalau seandainya ibu mendesak, wah saya ada pekerjaan harus saya tuntaskan, tinggalkan rawatib, berarti tidak masalah kan? Berarti sunnah. Ulama pisahkan antara sunnah dan antara wajib untuk mempermudah kaum muslimin. Kalau seandainya mereka ada hajat yang tidak bisa mereka tinggalkan, bertabrakan dengan sunnah, dan hajat ini sangat penting, boleh mereka tinggalkan. Tapi ketika mereka dalam keadaan lapang dan mudah untuk mengerjakan yang sunnah, maka dia kerjakan yang sunnah. Berarti sunnah itu untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Kebanyakan kaum muslimin kan sunnah, tak apa-apa saya tinggalkan. Tak boleh, terbalik. Seharusnya dia bilang kan sunnah saya harus kerjakan. Kalau saya memang berhalangan baru saya tinggalkan. Berarti meninggalkan yang sunnah itu sedikit. Maka tadi kesimpulannya, ya hukum rokok adalah hal yang tepat. Sebagian ustaz bilang dia makruh. Kalau dibilang makruh kita butuh alasan, dalilnya, ulamanya siapa, Al-Qurannya mana, As-Sunnahnya mana, dijelaskan terlebih dahulu. Kalau jelas, bisa kita pertimbangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita telah sampaikan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perintahnya kepada kita sesuai kadar kemampuan kita. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ketika kita sholat, kalau tidak mampu berdiri kita boleh duduk, tidak mampu duduk boleh tidur, tidak mampu berbaring, ya gerakan berbaring ya sudah dengan hati. Ya, kemudian selanjutnya di antara faedah selanjutnya perkataan Nabi SAW bahwa manusia dibinasakan sebelum zamannya Nabi SAW disebabkan banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Para ulama menjelaskan larangan ini sebenarnya berlaku di zamannya Nabi SAW. Sebagian ulama. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW masih berlaku yang haram dan yang halal. Pensyariatan masih berjalan. Maksudnya saya tak faham saya. Maksudnya itu, di zaman Nabi Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan ayat. Nabi masih menyampaikan hadis-hadisnya tentang halal dan haram. Ini halal, ini haram. Masih berlaku di zaman Nabi. Setelah Nabi SAW wafat, maka tidak ada lagi yang bisa untuk menghalalkan yang diharamkan dan yang haram dihalalkan. Tidak bisa, sudah paten. Maka sebagian ulama melihat bahwa banyak-banyak bertanya seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi itu berlaku hanya di zaman Nabi SAW. Sekarang gimana? Boleh bertanya, silakan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan hal ini, bahwasanya kata beliau, kita bacakan apa perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, wa hadzal hadits yadullu ala karahatil masail wa dhammiha. Dalil ini menunjukkan bahwa hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwa tidak disukai kita banyak bertanya dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak-banyak bertanya.
Maksudnya bukan bertanya karena kita tidak faham tentang ilmu, tapi dia meminta-minta uzur. Meminta-minta uzur. Nanti kita jelaskan secara rinci insyaallah di pertemuan selanjutnya. Walakinna ba'dhan nasi yaz'umu anna dhalika kana mukhtassan bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hukum ini berlaku di zaman Nabi saja. Sebagian ulama, lam lima yakhsha hina min tahrimi ma lam yuharram au ijabi ma yashuqqul qiyam bih. Kenapa dikhawatirkan nanti turun syariat diharamkan suatu perkara padahal tidak diharamkan, dan khawatir nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang tidak mampu kita lakukan. Maka Nabi larang sahabat untuk bertanya. Nanti kita sebutkan sebagian para sahabat ketika mereka hendak hijrah masuk ke dalam Islam, Nabi alaihi salatu wasallam mensyaratkan di dalam baiat mereka tidak boleh banyak bertanya. Nanti kita sebutkan riwayat yang banyak yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, jadi sahabat itu tidak banyak-banyak tanya, sudah datang perintah, ya sudah, dia jalankan. Kenapa? Khawatir nanti kalau banyak-banyak tanya, awalnya itu halal jadi haram. Yang awalnya tidak wajib jadi wajib, memberatkan umat. Maka ada Nabi alaihi salatu wasallam izinkan sahabat untuk banyak-banyak bertanya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, wa hadha qad amina ba'da wafatihi walakin laysa hadha wahdahu huwa sababu karahatil masail. Setelah wafat Nabi sudah aman. Tak mungkin lagi sesuatu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tak mungkin sesuatu perkara diwajibkan. Ya, kenapa? Karena sudah selesai. Nabi sudah wafat. Syariat sudah sempurna. Tidak bisa diotak-atik. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, bukan ini saja permasalahan kenapa Nabi larang untuk bertanya. Bukan berlaku di zamannya saja. Akan tetapi ada sebab akhir. Ada sebab yang lain. Ini faedah penting. Kita selesaikan faedah ini, nanti kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Akan tetapi ada sebab yang lain. Kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa huwa alladhi asyara ilaihi Ibnu Abbas fi kalamihi alladhi dzakarna biqaulihi. Yaitu perkataan Ibnu Abbas telah menjelaskan bahwa larangan tersebut bukan hanya berlaku di zaman Nabi tapi di zaman setelahnya. Apa perkataan Ibnu Abbas? Walakin intadhiru, akan tetapi tunggu. Fa idza nazala al-Qur'an fa innakum la tas'alu an syai'in illa wajadtum tibyanah. Kata Ibnu Abbas kepada para sahabat, tunggu. Kalau seandainya turun Al-Qur'an di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka kalian tidak bertanya tentang sesuatu melainkan telah kalian dapatkan jawabannya di dalam Al-Qur'an. Berarti seluruh pertanyaan sahabat telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Tidak perlu lagi tanya-tanya nih. Cukup cari di Al-Qur'an Al-Karim. Seluruh jawaban ada di dalam Al-Qur'an. Tidak perlu kita cari di kitab-kitab yang di buku-buku Yunani kuno, di buku-buku filsafat Cina, di buku ini, buku tidak, cukup cari di Quran. Dan telah dijelaskan oleh ulama. Kalau tidak paham, kembali ke penjelasan para ulama. Tidak usah ditanya-tanya kepada orang-orang yang tidak ahli dalam Quran, ini gimana ini tidak perlu. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maknanya kata Al-Imam Ibnu Rajab, anna jami'a ma yahtaju ilaihi al-muslimuna fi dinihim la budda an yubayyinahu Allah fi kitabihil aziz. Kata beliau, maknanya bahwa seluruh yang dibutuhkan kaum muslimin hari ini, seluruhnya di dalam agama mereka mesti sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an. Tak ada satu perkara pun yang muncul di hari ini kecuali dah ada di Quran. Tidak usah cari jauh-jauh, Quran. Cukup Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, fa inna Allah Ta'ala a'lamu bimasalih ibadihi minhum. Kenapa kok Quran? Kenapa kita kembali kepada Al-Quran? Apa sebabnya? Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, maha mengetahui
sungguh mengetahui tentang kebaikan-kebaikan hambanya daripada manusia sendiri. Jadi kalau mau mencari sesuatu hukum, cari ke Quran, tanya kepada ahli Quran, kepada mufassirun, Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Ashur, dan para ulama mufassirun. Ya, dan ulama-ulama hadis yang menjelaskan perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Fama kana fihi hidayatuhum wa naf'uhum fa inna Allah la budda an yubayyinahu lahum. Kalau seandainya ada perkara yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, Allah pasti akan jelaskan. Pasti Allah jelaskan. Di mana? Al-Qur'an. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab mengatakan min ghairi su'al. Sebelum kalian bertanya-tanya sudah Allah jelaskan. Sudah ada di dalam Al-Quran seluruh tuntunan hidup kita dari A sampai Z. Ada semua, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab mengatakan kama qala yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kalian agar kalian tidak tersesat. Dijelaskan agar kita tidak tersesat. Ada jawabannya di dalam Al-Quran. Jangan cari jawaban ke yang lain. Cukup Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Kenapa sahabat? Karena mereka langsung menyaksikan Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka langsung berguru dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka langsung ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran banyak sekali sahabat yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemahaman Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, bukan pemahaman Kiai Fulan. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, imam mazhab yang besar, beliau mengatakan, kata Al-Imam Malik, kullu qawlin yuqbalu wa yurad atau yu'khadhu wa yurad. Seluruh perkataan manusia ini bisa diterima, bisa ditolak. Termasuk saya yang menyampaikan sekarang. Perkataan saya ini bisa diterima, bisa dicampakkan, terserah. Itu yang bicara siapa? Al-Imam ulama besar. Kecuali illa sahib hadal qabr, kecuali yang ada dalam kubur ini. Siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Imam Malik dulu ngajarnya di Masjid Nabawi. Kecuali yang punya kubur ini siapa? Kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti perkataan ulama, perkataan kiai, perkataan syekh, perkataan ustaz, perkataan buya itu bisa diambil dan bisa ditolak. Kita yang timbang, kita harus cerdas sebagai seorang muslim, melihat ini perkataan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Perkataan para sahabat yang mana? Ya, masih panjang perkataannya. Sudah masuk sholat isya, kita sedikit lagi. Wahina idzin fala hajata ila su'ali an syai'. Maka tidak butuh kita bertanya, kata Imam Ibnu Rajab. Wala siyama qabla wuqu'ihi wal hajatu ilaihi. Terlebih kata Imam Ibnu Rajab, perkara tersebut belum terjadi. Ada seorang tanya, Ustaz, kemana kiblatnya kalau kita sholat di bulan? Pertanyaan tidak perlu ditanya. Kenapa? Belum terjadi. Makanya ada yang bilang, pergi dulu ke bulan, kalau sudah sampai bulan. Gimana kalau kita dikubur, Ustaz? Bisa sempit. Kata Ustaznya, pergi dulu ke kubur, nanti kabarkan saya. Kan seperti itu lagi jawabnya. Ya bertanya perkara yang belum terjadi. Ya bahkan yang tidak dibutuhkan, dia tidak butuh perkara tersebut, tapi ditanya-tanyanya. Nanti kita jelaskan tentang pembagian ya manusia menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Manusia ini ada 3 ketika mereka bertanya. Nanti kita jelaskan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa innamal hajatul muhimmatu ila fahmi ma akhbara Allah bihi wa rasuluhu. Yang paling penting, yang kita butuhkan sekali adalah memahami apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasul. Itu yang penting. Itu yang sangat kita perlukan. Tentang kita mengaji dulu, belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang hadis. Ya, kalau bisa nanti mungkin kan kita belajar tentang tafsir. Bisa. Kita atur nanti waktunya kita belajar tafsirul Quran. Bagus belajar tafsir. Ya, nanti kita sudah belajar Arba'in Nawawi ini,
Ada usulan kita belajar kitab Riyadhus Shalihin. Nah, bukunya ada di lemari katanya. Ya, ini ada di lemari. Dipakai buku, ada bukunya, kita pakai kitab Riyadhus Shalihin. Ini ada 50 hadis. Kita selesaikan, kalau sudah selesai kita belajar kitab. Kita hanya belajar hadis sama Quran saja. Jadi mau tahu mana hadisnya, mana Qurannya. Yang saya pilih hanya yang sahih saja. Paham? Saya nggak mau menyampaikan hadis yang dhaif. Quran kita usahakan ambil riwayat-riwayat yang sahih. Kalau ada kesempatan kita belajar Quran, kita belajar tafsir Quran. Kita lihat perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam At-Tabari, kita pelajari. Supaya kita paham tentang Al-Quran itu apa isinya. Dan selama ini kita baca itu apa sebenarnya. Seharusnya perlu dipelajari tentang tafsir Al-Quran. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, thumma tiba'u dzalika wal amal. Kemudian kita tinggal ikuti dan amali saja sudah. Kemudian beliau mengatakan waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'al 'anil masail fayahilu 'alal Qur'an. Nabi sering ditanya sahabat. Jawabannya apa? Menurut saya tidak pernah. Nabi tidak pernah ketika ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan menurut saya ini hukumnya tidak. Tapi beliau mengatakan sebentar saya tunggu wahyu dari Allah. Selalu sampai Allah turunkan wahyu. Dan beliau mengatakan qala Allah Ta'ala. Contohnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya tentang kalalah. Kalalah itu kalau tidak salah, ketika belajar dulu di kampus, kalalah itu ahli waris yang tidak punya satu pun nama bahasa kitanya, sebatang kara. Itu kalalah. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kalalah, tentang kalalah. Nabi SAW menjawabnya dengan apa? Yakfika ayatus saif. Cukup bagimu ayat di musim panas. Maksudnya ayat surah An-Nisa di akhir. Wa yas'alunaka 'anil kalalah. Di surah An-Nisa ayat paling terakhir itu namanya ayatus saif. Ayat di musim panas. Nabi jawabnya pakai apa? Pakai Quran. Kebanyakan yang terjadi Nabi menjawab pakai Al-Quran. Padahal beliau berhak untuk menyampaikan syariat. Karena Allah mengatakan la wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan kecuali wahyu dari Allah. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul alaihi salatu wasallam senantiasa mengisyaratkan para sahabatnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kenapa saya suka mengaji kalau kajiannya hadis yang dibahas, khusus hadis saja. Atau nanti kalau ada kesempatan, kalau ada waktu lagi kita belajar khusus Quran saja. Kita buka Quran, kita lihat satu persatu hurufnya, apa nih maknanya, apa faedahnya dari ulama, kita jelaskan satu-satu. Supaya tahu kita selama ini yang kita baca ini apa. Ya. Maka Bapak dan Ibu, ini faedahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak bertanya-tanya, maksudnya meringankan hukum ya atau ya memudah-mudahkan syariat, tidak. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini. Masih banyak faedah dari hadis ini yang belum kita sampaikan. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.